Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, cabutlah dari diri kami segala ketakaburan sehalus apapun, dan golongkan kami menjadi orang yang tawadu, benar-benar ikhlas karena Engkau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa penyakit hati beda dengan penyakit lahir. Kalau penyakit lahir cepat merasanya, cepat ngakunya, ingin disembuhkan, bayar berapapun. Tapi orang yang berpenyakit kolbu, berpenyakit hati, dia tidak mau ngaku, apalagi disembuhkan, dan bahkan dia menganggap orang lain yang berpenyakit. Penyakit yang kita bahas penyakit tengil. T-nya takabur, E-nya egois, N norak, G galak, I iri, dan L-nya licik. Ini sengaja dipas-paskan saja supaya gampang dihafalkan. Kali ini kita bahas T-nya, takabur. Pernah tidak kita duduk dengan seseorang yang ketika duduk dengan orang itu rasanya enggak nyaman, ada aura entah bagaimana, tapi enggak betah, enggak enak, tidak nyaman. Datang seorang yang guru, ada juga tidak nyaman. Ada atasan cenderung ingin pergi. Kenapa coba? Tapi ada orang yang datang enak, kita duduk di sebelahnya enak. Ada yang guru datang enak, padahal tidak berkata apapun, tidak bertindak apapun, tapi mengapa aura itu ada? Mau tahu? Nah, sebabnya aura yang pertama yang membuat kita tidak nyaman adalah ketakaburan. Orang sombong itu atau takabur itu dia men-setting dirinya itu lebih daripada orang lain. Saya lebih tinggi jabatannya, saya lebih berilmu, saya lebih dewasa, saya lebih bijaksana, saya lebih soleh, saya lebih banyak ibadahnya. Ketika naik lalu melihat orang lain lebih rendah, jadilah takabur. Nah, takabur ini menurut Rasulullah SAW cirinya dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang takabur itu adalah yang mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Makanya orang-orang yang takabur itu akan nanti nampak, walaupun dia direndah hatikan, dia ditawadu-tawadukan, tapi akan nampak dari raut muka, cara berdehem, cara menunjuk, cara duduk. Nanti dia akan menampilkan bahwa dirinya itu lebih dari orang lain. Dan ini sangat dibenci oleh Allah. Karena apa yang mau disombongkan model kita ini. Nanti kita bahas lebih detail. Cirinya dulu begitu. Dan orang yang sombong ini karena Allah tidak suka, maka dihujamkan saja kegelisahan. Orang yang takabur itu dia tidak tenang. Dia selalu gelisah. Dia tidak mau mendapat informasi nasihat tentang apapun, karena dia sudah merasa benar. Yang takabur terjahat adalah yang mendustakan Allah. Apa itu? Siapa Tuhan? Tidak ada Tuhan di dunia ini. Dia sudah mendustakan. Nanti turun dari itu sama jahatnya juga adalah mendustakan Nabi. Nabi itu kan masa lalu. Kita butuh zaman modern seakan Nabi itu tidak ada. Agama itu hanya candu. Nah, ini orang-orang takabur begini. Lalu nanti dia terus menurun. Kalau sudah makin sombong, dia diberi kritik, nasihat, koreksi, enggak mau, alergi, anti terhadap nasihat. Kalau dia rapat, dia ngomong sendiri. Dan semua harus setuju. Siapapun yang berbeda pendapat dianggap lawan, dianggap pembangkang, dianggap musuh. Di rumah juga kepala keluarga yang sombong begitu. Istri dan anak-anak itu benar-benar ditindas karena dia merasa yang paling berwenang. Kalau jadi guru sombong ya begitulah, murid-murid harus nurut, tidak boleh ada yang melawan. Dan ini menjadi tidak rasional karena dalam segala hal. Ciri lainnya adalah meremehkan orang lain. Dari ngobrol tuh gampang.
Nah, jadi si anak orang miskin terus aja. Tapi kan dia baru kemarin pakai jilbabnya, nggak ada apa-apanya. Dari cara nunjuk, cara duduk seperti yang tadi, cenderung ingin memperlihatkan dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kata-katanya cenderung meremehkan, mencela, menghina, menertawakan, berdehem. Ciri lainnya orang sombong adalah sangat sulit berterima kasih dan enggan minta maaf. Jadi kalau ada orang berbuat kebaikan itu seperti memang harus begitu. Makanya jarang orang-orang yang sombong itu berterima kasih. Kalaupun berterima kasih hanya basa-basi, makasih ya, makasih. Tapi dia menunjukkan dirinya itu tinggi. Nah, ini penyakit. Penyakit siapa? Penyakit iblis. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika itu kan Allah mengingatkan, dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Nah, ada satu yang tidak mau sujud kecuali iblis. Aba wastakbaro, dia enggan dan takabur. Jadi disebutkan wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang makhluk yang ingkar, yang kafir. Kenapa? Karena keengganan kepada perintah Allah dan menganggap remeh Adam. Itulah yang membuat dia termasuk ahli takabur. Kita garis bawahi, orang yang takabur, yang sombong, cirinya adalah mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Baik, ada yang akan ditanyakan? Silakan. Saya mau menanyakan bagaimana kalau kita membedakan antara sifat yang ingin kita membanggakan diri dengan kesombongan itu. Kadang-kadang kan kita ingin istilahnya bangga gitu akan sesuatu hal yang kita perbuat. Ya, baik. Di dalam surat Al-Hadid ayat 23 ya. 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma usaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, masuk di dunia ini maupun pada dirimu, kecuali sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Dan mudah bagi Allah untuk menjadikan semua itu. Kenapa? Supaya kalian tidak terlalu berduka kalau luput sesuatu darimu, dan tidak terlalu bergembira, berbangga jikalau dapat sesuatu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Artinya yang harus kita lakukan adalah syukur, bukan bangga. Kalau syukur berarti semua yang bisa kita lakukan itu karunia Allah. Tapi kalau bangga, itu saya yang lakukan. Alhamdulillah. Nah, dari caranya coba sombong tidak nih? Alhamdulillah, saya sudah lakukan, beres ya. Semua ini sudah ada di tangan saya. Kerasa nggak kesombongannya? Tenang saja, saya sudah berpengalaman. Enteng, itu masalah kecil. Ada rasanya tidak? Orang yang sombong itu kerasa sekali. Tenanglah, perkara begini remeh. Ada orang-orang yang sudah bisa saya suruh, seakan semuanya beres, dia yang bisa melakukan. Itu sombong. Padahal kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Ilmu kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Banyak sekali yang berilmu di negeri ini, di negeri lain, tapi masalah tidak terpecahkan juga banyak. Yang kuat banyak. Dan kita lihat seperti apa yang mau disombongkan kita ini. Dari segi fisik, coba otot saudara seperti apa. Kalau ada badak ke sini, kita bisa bandingkan. Dengan badak, masih keren badak ototnya. Kalau ada yang jago berenang,
Kita kan kalau nyelam begitu bangga dipotret. Padahal kalau kita lihat ikan bisa terbahak-bahak lihat kita. Kita untuk nyelam segala dipasang, segala diangkut, baju karet, masker, oksigen, pisau, wah semuanya. Itu ikan terkekeh-kekeh. Mungkin ikan berkata, kasihan manusia, mau nyelam beberapa menit aja gayanya stakar kebok, udah gitu difilm lagi. Keluar segala diangkut, terjun. Ya mohon maaf kepada penyelam, ini bukan meremehkan, tetapi selam itu penting. Yang jangan tuh sombong, karena lawan ikan kalah kita. Sekarang terjun, ya mungkin yang pernah terjun merasa alhamdulillah bisa terjun payung. Itu hanya turun saja, tidak bisa naik lagi. Burung, waduh enak betul. Mungkin burung juga prihatin melihat manusia yang baru bisa loncat dan gaya. Nah, tidak salah sama sekali terjun, selam, atau kita berprestasi, bagus-bagus. Tetapi jangan jadi sombong. Karena sebetulnya hal-hal seperti oleh binatang saja kita sudah kalah. Lawan lalat saja sekarang susah kita nangkap lalat. Dipermainkan oleh lalat, ngambil satu ditangkap tidak bisa, sulit. Nah, hal seperti ini seyogianya membuat kita tidak sombong dengan apa yang ada pada kita. Yang lainnya, ada lagi, kita ini sekarang dilihat orang lain, dihargai orang lain, sebetulnya bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kelemahan, kekurangan kita. Ini kita tampil di sini. Yang tahu modal kita rada terbahak-bahak. Oh sih itu, saya tahu modal dia tukang nyontek tuh dulu. Itu satu orang tahu banyak dosa, aib, kekurangan yang orang lain tidak ada yang tahu. Dan orang merunduk, menghargai, oh ini santri, oh ini kopiahnya putih. Padahal di balik kopiah ini ada yang mesum, ada yang ngeres pikirannya. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk membangga-banggakan diri. Kalau toh Allah memberikan kepada kita sebuah prestasi, harus segera kembali ke Allah. Wah, hebat ya, kamu pintar. Alhamdulillah, otak ini sepenuhnya bikinan Allah. Hanya dengan karunia Allah saya bisa mikir. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal. Tapi jangan juga jadi takabur dengan ketawaduan. Alhamdulillah, semuanya milik Allah, saya ini hanya ciptaan Allah. Itu berlebihan. Karena dia tadinya pura-pura rendah hati, padahal merendahkan diri, meninggikan mutu. Jangan begitu. Tawadu itu harus asli. Alhamdulillah. Wah, gimana sekarang itu bapak naik pangkat, bapaknya naik, ya kan jabatan itu bukan tanda kemuliaan. Jabatan itu amanah. Jabatan itu pembagian tugas. Tidak mungkin di kantor tidak ada pemimpinnya. Ini cobaan. Tawadu, dan tawadu itu bukan dari omongan, tapi sekujur tubuhnya meyakini bahwa semua ini milik Allah. Kita ini asalnya setetes sperma, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa kotoran, kan begitu. Jas sebagus apapun, pakai dasi berlapis-lapis, di buntelannya tetap bawa kotoran. Kalaupun kita meninggal, maaf ya, apa kita ini nggak dikasih makanan, lemes, nggak dikasih minum, wah nggak berdaya, nggak dikasih udara. Coba ada yang kuat, ada kantong kresek, kita bungkus nih kepalanya. Berapa menit? 2 menit saja sudah cukup bagi kita. Kan pernah ada yang gagah tuh, atlet sangat hebat, dibungkus kepalanya. Ayo minta apa? Pertama minta rumah, minta jodoh. Lama-lama cuma satu, minta napas katanya. Enggak tahan dibungkus ini. Lemah kita ini. Apalagi lagi tidur, udah tidak berdaya, datang kecoa, pipis di kepala kita, kita mah pulas saja, nggak berdaya. Maka orang yang sombong adalah orang yang sangat bodoh. 2 hal, satu dia bodoh, yang kedua dia bodoh juga ya. Mudah-mudahan kita terpelihara dari kesombongan, amin. Jadi orang yang takabur adalah orang yang bodoh dan bohong. Dia bodoh karena dia
tidak tahu bahwa dirinya itu hanya hamba Allah yang asalnya setetes sperma ujungnya jadi bangkai, kemana-mana kita bawa kotoran, yang buang angin aja baunya segitu, minum minyak wangi malah tambah bau, yang kalau tidur tidak berdaya. Kita tuh, dan yang kedua bohong, kita membohongi diri kita sendiri. Kita tahu nih ilmu kita terbatas tapi so hebat, kita tahu fisik kita terbatas tapi so hebat. Jadi solusinya bagaimana? Tawadu. Orang yang rendah hati itu nikmat bagi dirinya, nikmat pula bagi orang lain. Orang yang rendah hati oleh Allah dijanjikan, barang siapa yang rendah hati lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kita nikmat lihat orang yang rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Dia tahu bahwa semua ini hanya karunia Allah, tidak layak dia menyombongkan dan membangga-banggakan diri. Dia lakukan yang terbaik, tapi bukan untuk dipuji, tapi sebagai amal soleh dia. Insya Allah suatu saat kita akan bahas Nabi Muhammad puncak kepemimpinan tapi rendah hati. Nabi Muhammad puncak kemuliaan namun rendah hati. Dan seperti pipau, kalau kita ngangkat diri, kemuliaan jadi rendah. Tapi kalau kita rendah hati bahwa semuanya milik Allah, kemuliaan naik. Apa ciri orang yang rendah hati? Selain dia yakin semuanya titipan Allah, sehingga dia rindu input, rindu masukan, rindu nasihat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Lihat yang remaja, ya Allah dia masih remaja, berarti dosanya masih sedikit. Lihat yang tua, nah ini nih sudah tua, berarti pahalanya lebih banyak. Jangan terbalik, lihat yang muda kamu masih hijau, lihat yang tua banyak dosa, jadi sombong. Nah, tidak pernah rugi menjadi rendah hati. Yang pasti rugi adalah tinggi hati. Indikasinya adalah kalau Allah tidak suka kita sedang sombong, hati kita tidak nyaman, dan orang lain pun dibuat tidak nyaman. Tidak akan menjadi mulia dengan kesombongan, tapi mulia hanya milik orang yang tawadu, rendah hati karena Allah semata. Rendah hati yang murni bukan ingin dianggap rendah hati, tapi rendah hati karena kemurnian hatinya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari ketakaburan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai yang maha mendengar, ampuni segala kesombongan kami selama ini. Ampuni jikalau kami sering sekali melupakan-Mu, menganggap remeh perintah-Mu. Ya Allah, ampuni jikalau kami jarang ingat kepada tuntunan-Mu, merasa diri kami lebih benar. Ampuni jikalau semua titipan-Mu ini tidak kami syukuri. Ampuni jikalau ujian yang Engkau timpakan tiada kami bersabar. Golongkan kami menjadi orang yang selalu yakin, ya Allah, bahwa kami ini hamba-Mu, bahwa segala-gala yang ada adalah milik-Mu. Luluhkan hati kami menjadi orang yang selalu tunduk, patuh, rendah hati karena-Mu. Cabutlah dari diri kami segala ketakaburan, sehalus apapun. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang tawadu, semata-mata karena Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu rindu mendapatkan nasihat, kebenaran, ke majelis taklim datang. Kepada siapapun yang memberikan nasihat, kita syukuri, kita berterima kasih. Tidak sungkan untuk selalu minta maaf kalau kita memiliki kesalahan sekecil apapun, dan berterima kasih atas kebaikan orang. Dan hormat tidak akan rugi dengan menghormati orang lain. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.